النية خصوصا وربي ويسد أبو الحسن بن أحمد بن روح الشيخ ويسد محمد بن حسني رهبان وخليه محمد الهندوان الله يعلي درجاتهم في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita dalam majelis yang mulia ini dan di hari yang mulia, yaitu kita pada masuk 17 Ramadan ya. Sebelum kita membahas tentang kitab yang akan kita baca, sedikit kita membahas tentang fadilah malam tadi ya, malam 17 Ramadan dan tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan itu masyhur dengan malam nuzulul Quran. Itu malam turunnya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Para ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan malam itu adalah malam 17 Ramadan, yaitu turun dari Baitul Ma'mur sampai ke langit paling bawah. Itu turun sekali turun, sama dengan kitab-kitab yang lalu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu turun langsung, tidak berangsur-angsur. Taurat, Injil, Zabur, yang Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semua turun langsung. Tapi turun berangsur-angsur ya, itu selama 23 tahun. Bukan diawali dengan di bulan Ramadan, tidak. Yang dimaksud dengan turun di bulan Ramadan malam 17 itu turun sekali turun dari Baitul Ma'mur ke langit terbawah, as-sama'ud dunia. Sama dunia itu langit paling bawah. Adapun dari langit paling bawah kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur, diawali dengan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama surah Al-Alaq, kemudian ditutup terakhir dengan ayat di akhir surah Al-Baqarah, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu turun pada 9 hari sebelum Nabi wafat. Ya, pada 9 hari sebelum Nabi wafat itu ayat turun, sehingga ulama ahli tafsir sepakat ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat tersebut. Dan kemudian diantara fadilah daripada malam 7 Ramadan ini, yaitu malam daripada terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini wafatnya pas 17 Ramadan. Itu pas subuh ya, subuh seperti ini. Di mana itu sudah Nabi beritahukan sebelumnya. Nabi sudah beritahu jauh sebelum beliau itu
saya sedang menjadi khalifah. Nabi ngabarkan, ya Ali, siapakah orang yang paling celaka daripada orang-orang terdahulu? Maka si Ali menjawab, akhirun naqah, orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Itu orang namanya kalau nggak salah dalam tafsir Qadar. Ya, itu yang disuruh oleh kaum Samud untuk membunuh unta Nabi Soleh. Bertanya, waman ashqal akhirin, siapa orang paling celaka di akhir zaman? Dan beliau nggak ngerti, ya Rasul, pun nggak tahu. Kata Rasulullah, yaitu yang membasahi jenggotmu dengan darah, itulah yang paling celaka. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Yang sebutkan namanya fulan, yaitu Abdurrahman bin Muljim. Bin Muljim, orang ahli Quran, hafal Quran dia. Dia hafal Quran, tapi kena fitnah sehingga menganggap terbunuhnya Sayyidina Ali merupakan kemaslahatan untuk muslimin. Sehingga setiap kali Sayyidina Ali itu ketemu, kapan engkau mau bunuh aku? Tanya terus. Siapa yang mau bunuh? Nah, karena beliau saking yakinnya dengan Nabi Muhammad. Karena itulah wajar Sayyidina Ali itu disuruh gantikan Nabi di tempat tidurnya. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau berani. Kenapa? Karena yakin tidak mungkin mati, tidak mungkin wafat. Karena Nabi sudah bilang, engkau nanti wafat di waktu khilafahmu yang keempat, di 4 tahun khilafah, ya, di waktu subuh 17 Ramadan, sebut, ya, dan engkau waktu jadi imam, di sujud terakhir engkau dipukul kepala oleh orangnya namanya fulan, dan itu sholat di belakang engkau nantinya. Dijelaskan detail. Karena itu saking yakinnya Sayyidina Ali dengan ucapan Nabi, beliau kalau perang pasti soft depan, karena tidak mungkin wafat. Bahkan baju perang beliau itu depannya saja, di belakangnya bolong. Kenapa? Karena nggak mau lari dari peperangan. Kalau urusan duel pasti nomor 1. Kenapa? Yakin tidak mungkin mati sebelum jadi khalifah dan sebelum terjadi hari tahun keempat khalifahnya. Sehingga dalam hal itu, ketika pas malam 17 Ramadan dan tahun keempat beliau jadi khalifah, beliau ingat, oh ini kalam Nabi itu. Sehingga ketika beliau jalan, itu Abdul bin Muljim lagi di samping jalan mau menuju masjid. Dibangunin, ayo subuh-subuh, dilihat, oh ini ya, ini nanti yang membunuh. Waktu beliau jadi imam, di belakangnya dia, di belakangnya, sadar, oh ya. Subhanallah, ya, waktu sujud terakhir itu Sayyidina Ali sudah ada niat mau nangis, istilahnya namanya refleks ya, tapi akhirnya diperlihatkan wajah Nabi, isinya sabar. Sehingga dipukul kepala beliau dengan pedang yang beracun sampai tengkoraknya itu retak. Tapi subhanallah, saking kuatnya Sayyidina Ali tidak meninggal kecuali 3 hari setelah itu. Dan ini terjadi pada 17 Ramadan. Termasuk daripada peristiwa besar pada 17 Ramadan, yaitu perang Badar. Ya, perang Badar ini termasuk daripada perang yang paling besar dalam Islam. Bukan karena banyaknya jumlahnya, tidak. Justru di perang Hunain Muslim lebih banyak, disebutkan puluhan ribu Muslim. Tapi di perang Badar kenapa dibilang perang yang paling besar? Jadi Nabi SAW itu, beliau itu selama hidupnya berperang itu 28 kali perang. 23 tahun menjadi Nabi, 28 kali perang. Kalau kita pikir perang ini nggak ada istilahnya rahmat, nggak ada istilahnya sayang-sayangan, nggak ada Pak. Kalau nggak bunuh ya dibunuh. Nah ini tidak bertentangan dengan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, tidak. Sebagian orang
mengartikan rahmat alamin itu tidak boleh keras. Muslim harus lembut terus, ya, harus lembut terus. Nabi itu rahmat alamin, ini salah mengartikan. Kalau dia mengartikan Nabi itu lembut terus, dia nggak pernah belajar sejarah berarti. Nabi itu selama menjadi Rasul itu 28 kali perang. Dan jelas namanya perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh perang. Dan ini termasuk rahmat. Jadi bukan berarti rahmat itu lembut terus, tidak. Sama dengan orang tua. Sangat sayang pada anaknya. Apakah dimanja terus anak itu? Tidak. Waktu dia marah harus marah. Waktu anak itu melenceng tidak bisa dinasihati, harus ada marah. Itu bentuk rahmat. Dan itu kita adopsi daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana seorang yang penuh rahmat itu tidak melulu lembut terus, tapi lihat kondisinya bagaimana, sikonnya kayak apa. Kalau perlu marah harus marah. Sehingga Nabi pernah mengatakan, Anaddohu al-Khotar. Aku itu orang yang senang ketawa, senang senyum, tapi juga senang perang. Artinya kalau memang diharuskan perang, bahkan pernah suatu kali di Penang Bani Mustholik. Penang Bani Mustholik itu sebabnya cuma satu. Apa? Seorang perempuan muslimah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Muslimah satu dilecehkan oleh Yahudi gara-gara ini seorang muslimah ini belanja ke pasar. Sebagian di situ penjualnya Yahudi kebanyakan. Hanya satu orang Yahudi ngikat bajunya itu diikat, ditaruh di dinding, di cangkang ya, kayu. Ketika perempuan itu jalan langsung kebuka, teriak ini perempuan. Ada seorang Muslim marah, langsung dibunuh aja itu Yahudi. Ketika melihat satu temannya dibunuh, Yahudi yang lain membunuh Muslim ini. Nabi langsung perang. Kenapa? Untuk kehormatan satu muslimah, maka Nabi bilang perang. Kenapa? Kalau ini diamkan, maka dianggap muslim lemah. Nabi nggak mau seperti itu. Karena satu muslimah disakiti, kalau diam semua, berarti Islam sudah loyo. Maka Nabi tidak mau demikian, langsung perang. Sehingga terjadi perang Bani Mustholik, itu terjadi penyebabnya seperti itu. Nah, perang Badar dikatakan perang yang paling besar dalam sejarah Nabi SAW. Dikarenakan di waktu itu umat Islam jumlahnya sedikit. Ya, dengan alat yang sangat pas-pasan. Alat perang itu pas-pasan, bahkan disebutkan nggak sampai 20 sahabat yang memiliki kuda, nggak sampai 20. Rata-rata pakai jalan kaki. Dan waktu puasa 17 Ramadan. Jumlahnya berapa? 313. Melawan orang kafir dengan senjata lengkap, memang sudah niat perang 1000 orang. Dan angka 313 ini termasuk angka yang istimewa ya. Karena 313 ini adalah jumlah para rasul. Rasul seluruhnya itu tinggal 13. Ketika Nabi ditanya dalam Sahih Ibn Hibban, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Nabi mengatakan, al-anbiya mi'atu alfin wa arba' wa ishruna alfa. Para nabi itu jumlahnya 124.000. War rusul 300 wa asyar. Dan rasul tinggal 13 dari mereka. Artinya nabi yang sebanyak itu yang rasul saja. Yang rasul itu 13 saja. Rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Tapi yang wajib kita hafal namanya. Nah ini, pada siapa yang belum hafal nama nabi berarti berdosa ini. Karena wajib. Itu 25 rasul yang disebut dalam Al-Qur'an, khususnya di surah Anbiya. Yang tadi imam membaca itu, ya, itu kebanyakan nama-nama nabi yang di Al-Qur'an wajib dihafal, jumlahnya 25. Tapi jumlah rasul keseluruhan 313.
Kemudian angka tersebut juga jumlah pasukan Raja Tolut ketika mengalahkan Raja Jalut. Raja Tolut ini di antara pasukannya adalah Nabi Daud alaihissalam. Masih muda dan Nabi Daud. Waktu itu pasukan Raja Tolut ini puluhan ribu. Raja Jalut ini raksasa. Bahkan topi besinya aja itu yang ngangkat 70 orang. Topi besinya yang ngangkat 70 orang. Saking besarnya raksasa. Nah, waktu itu Raja Tolut memimpin puluhan ribu pasukan. Tapi akhirnya beliau mengatakan, ini ada bagian dalam Al-Quran. Beliau mengatakan pasukannya, Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai di depan kita ini. Nanti ada sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dari sungai itu nanti enggak masuk dari kelompok, enggak gabung lagi nanti. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Yang tidak meminum daripada sungai tadi itu, maka dia akan masuk kelompok. Illa man yutarafa ghurfatan biyadihi. Ya kecuali tidak apa-apalah orang yang cuma minum dengan tangannya, dia minum sekedar menghilangkan haus, itu masih bisa ikut. Subhanallah, ketika lihat sungai itu namanya orang kepanasan, bukan minum aja, sak mandi-mandinya. Yang sebagian nggak mau minum karena ngerti, sebagian lagi karena saking haus ngambil sedikit. Kata ulama tafsir itu permisalan dunia. Orang yang dia bisa mengalahkan nafsunya, bisa mengalahkan orang-orang yang menyerang Islam adalah orang yang tidak tergoda dunia. Kalau dia tergoda dunia sulit, Pak. Karena itulah kata Nabi, nanti umatku itu, kalian itu akan diserat dari berbagai arah, seperti makanan di meja makan. Ini nyaplok, sini nyaplok. Sehingga sahabat bilang, amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah itu karena kita sedikit ya Rasul? Kata Nabi, la bal antum katsir. Nah, kalian banyak. Muslim banyak. Walakinnakum ghutha'an ka ghutha'is sayl. Tapi kan ini seperti buih di lautan. Banyak terombang-ambing. Kayak sekarang nih. Ya. Palestina diserang. Timur Tengah dia adem ayem. Muslim semua. Berapa orang yang bela? Dikit. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, yang menyebabkan mereka itu seperti demikian kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata Rasul, hubbun dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Kenapa? Karena ini dua penyakit yang berkaitan. Kalau sudah cinta dunia, saya capek ngumpulkan, saya takut nanti, takut itu. Sampai ngomong mereka salah itu nggak berani. Ngomong boikot misalnya nggak berani, kenapa? Takut diembargo, takut ini macam-macam. Hubbun dunia, wa karahiyatul maut. Ini terjadi di zaman Raja Tolut. Sehingga beliau mengatakan, nanti Allah akan ujikan dengan sungai. Subhanallah. Apa dalam Al-Quran sebutkan? Fasharibu minhu illa qalilan minhu. Hampir semuanya minum semua, kecuali sedikit. Yang sedikit ini berapa? 313. Tidak apa-apa minum sedikit, hanya untuk menghilangkan haus. Dunia pun sama, silahkan ambil dunia sekedar agar Anda bisa fokus ibadah. Tapi kalau itu jadikan tujuan utama, nah ini sulit untuk Anda membela kebenaran. Sulit Anda untuk mengatakan yang hak itu hak. Kalau sudah nyemplung betul-betul, sulit ngomong yang hak itu hak. Kenapa? Karena sudah terkena tadi manisnya sungai tadi. Berapa jumlahnya? 13. Bahkan para masyayikh kita, guru-guru kita, itu angka tersebut ya, misalnya dibuat amalan ya latif ya. Waktu masa Covid dulu, Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Al-Maliki itu menganjurkan membaca ya latif
313 kali. Ya, bahkan guru-guru kita menganjurkan murid-muridnya untuk di Ramadan ini minimal setiap hari sholawat 313. Nah, ini ada sirnya, jumlah ada sirnya di situ. Nah, sehingga dalam hal ini jumlah tersebut, jumlah yang hadir perang Badar, jumlah pasukan Raja Tolut setelah menyeberang sungai, jumlah para rasul itu jumlahnya sama 313. Ya. Dan di waktu itu sebelum terjadi peperangan sudah menjadi kebiasaan untuk duel. Ya. Yang duel ini diantaranya adalah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah dari kelompok muslim. Dari kelompok orang-orang kafir itu Abu Jahal, bin Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah. Nah, ini subhanallah, yang dua langsung bisa membunuh musuh. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali. Yang Sayyidina Abu Ubaidah sempat terluka. Bahkan waktu itu sehari sebelum perang, Nabi itu ngajak sebagian sahabat dan ngasih tahu, ini tempat matinya Abu Jahal, sini tempat matinya fulan. Sebutkan satu-satu sama Nabi untuk membuat yakin sahabat bos-bosnya mereka akan mati di perang Badar. Dan subhanallah, waktu terjadi perang itu dalam keadaan puasa. Dan Nabi melihat orang kafir yang lengkap. Ya, sempat beliau itu agak gundah, padahal yakin ini, tapi namanya pas di hadapan ya kita aja sudah yakin rezeki dari Allah, pas dompet kosong gundah juga, gelisah juga, yakin rezeki dari Allah, tapi dompet kosong ya, gelisah juga kita, yakin. Nah, itu sehingga Nabi ketika dalam itu beliau angkat kedua tangannya. Disebutkan hatta yura bayadu idhai, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau, dan mengatakan Allahumma intuhlik hadil usabah falan tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau engkau takdirkan kelompok kecil ini kalah, maka tidak ada yang menyembah engkau lagi setelah hari ini. Habis Islam, habis. Ketika Nabi berdoa itu, Allah mengirimkan 5.000 malaikat. 5.000 malaikat dipimpin oleh Jibril. Sehingga Nabi mengatakan, tuh Jibril di atas kudanya memakai surban kuning, memimpin 5.000 malaikat. Bahkan sebagian sahabat itu mengatakan, aku melihat sebagian orang musuh ini tahu-tahu jatuh sendiri. Setelah peperangan aku tahu dari Nabi, malaikat turun, berarti dibunuh malaikat. Subhanallah, ya jelas menang 5.000 lawan 1.000, ya menang. Bukan disebutkan waktu itu 70 kafir meninggal, 70 lagi ditawan, yang lainnya kocar kacir. Setelah selesai perang, maka Nabi menyuruh jasadnya orang-orang kafir itu dilempar di sumur Badar. Jadi Badar itu nama tempat namanya Badar. Ya. Adapun qasidah yang sering dibaca itu Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Sebagian orang menganggap itu tawasul dengan orang yang hadir perang Badar. Kalau kata guru kita Habib Ahmad bin Husain As-Segaf hafizahullah, beliau tidak. Sebab Badr itu tanpa alif lam. Di Quran Badr itu tanpa alif lam, dia alamiah. Dia nama-nama tempat, tidak beralif lam dia. Sementara dalam qasidah itu bi ahlil badri pakai alif lam. Menunjukkan itu bukan tawassul dengan yang perang Badar. Tapi al-Badr di situ adalah Nabi Muhammad. Al-Badr yaitu sang purnama Nabi Muhammad. Arti ahlil Badr dengan tawasul kepada keluarga Nabi Muhammad. Cuman kebanyakan orang bilang sholawat Badar, artinya yang hadir perang Badar. Bukan. Al-Badr di situ tawasul dengan keluarga Rasul. Ya, yang sekarang diuji dengan
ya, dianggap palsu, nasabnya macam-macam, ya. Kita sering tawasul dengan itu, tapi kita caci mereka. Bagaimana Anda tawasul dengan mereka tapi Anda caci juga, ya. Nah, itu al-badr. Badr itu tanpa alif. Allah berfirman bi badrin wa antum adillah, bukan bil badr. Bi badrin enggak pakai alif lam, menunjukkan itu nama tempat. Nah, ditaruh di sumur Badr. Kata ulama, ini menunjukkan mayat orang kafir tidak wajib dikubur. Mayat orang kafir, kalau sama tetangga kita ada yang non muslim, nggak ada keluarganya, itu nggak wajib dikubur. Karena Nabi menyuruh ditaruh di sumur Badr. Sumurnya kosong, Pak, kering kerontang di tengah padang pasir. Ditaruh di situ jasadnya semuanya. Nah, subhanallah, ketika tengah malam Nabi SAW itu keluar dari tendanya menuju sumur Badr situ. Dan Sayyidina Umar itu ngikuti Nabi. Dilihat dari jauh Nabi kok keluar, diikuti. Ketika dekat sumur Badr dipanggil satu-satu bos-bosnya. Ya Hisham, ya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal, namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Ya Ulbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian di sana? Dipanggil. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian di sana? Nah, Sayyidina Umar dengar itu langsung bilang, ya Rasulullah, innahum kunjifu. Ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Kenapa dipanggil lagi, sudah mati? Apa kata Nabi? Ma anta bi asma'a minhum ya Umar. Kamu wahai Umar tidak lebih mendengar dari mereka. Kamu dengar suara tadi, dengar ya suara. Mereka juga dengar. Illa annahum la yujibu. Bedanya mereka nggak bisa jawab. Engkau nggak bisa dengar jawaban mereka. Di sini kata ulama mengatakan, ini orang kafir. Orang kafir, kalau kita panggil, ya, kita panggil itu dengar. Apalagi muslim, Pak. Apalagi muslim. Karena itulah orang ziarah kubur dianjurkan membaca Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Salam sejahtera bagi kalian, wahai penduduk kampung orang beriman. Kenapa sampean salam? Ya, karena mereka mendengar. Coba nggak dengar, nggak mungkin Nabi salam. Disebutkan Nabi itu kalau tinggal di Madinah, kata Siti Aisyah, sering Nabi itu ziarah Baqi. Baqi itu pekuburan para sahabat yang ada di Madinah. Sering Nabi itu ziarah Baqi. Menunjukkan apa? Salam itu nggak mungkin kepada benda mati. Karena salam itu untuk yang bisa jawab. Dan Nabi salam. Apalagi manusia terbaik Nabi Muhammad. Yang kafir aja bisa dengar, apalagi Nabi. Karena itulah dalam sholat, ya, itu tidak boleh kita berbicara kepada selain Allah. Karena sholat, kecuali Nabi Muhammad. Dalam apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi engkau wahai Nabi Muhammad. Itu tiap sholat wajib kita baca. Kalau nggak baca nggak sah sampai. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Artinya apa? Nabi dengar. Tersampaikan itu salam kepada Nabi. Itulah ucapan apa? Marhaban ya nurul aini. Selamat datang wahai penyejuk mataku. Marhaban jaddal Husaini. Selamat datang wahai kakeknya Sayyidina Husain. Itu dibaca ulul halqiyah. Nggak ada yang salah. Karena yang kafir aja dengar, apalagi pimpinan manusia Nabi Muhammad. Itulah kayak banyak qasidah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya khutbiyadi. Itu semua karena memang Nabi dengar. Orang kafir aja dengar, apalagi Nabi. Nah, ini menunjukkan akidah daripada Nabi Muhammad, akidah para sahabat berkeyakinan orang yang wafat itu bisa mendengar ucapan yang hidup. Bisa mendengar ucapan yang hidup. Buktinya Nabi panggil satu-satu. Ya. Nah, setelah perang pulang dari peperangan, Nabi berkata kepada para sahabat, "Roja'na
minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sekarang pulang dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Kaget sahabat, ya Rasulullah, ayu jihadin akbar min hada? Ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar daripada perang Badar ini? Kita puasa, senjata sedikit, ya, sepertiga dari jumlah musuh. Terus mana yang lebih besar lagi? Kata Nabi, jihadun nafsi, jihad nafsu sendiri. Jihad nafsu itu yang paling berat. Kalau musuh bisa kelihatan, yang repot jihad nafsu. Karena itulah kata Nabi SAW dalam hadisnya, ada aduwik nafsukan lati baina jambai. Musuh bebuyutan yang sulit engkau kalahkan adalah nafsumu yang ada dalam dirimu itu. Banyak kita nggak bisa nafsu. Dan Ramadan momennya, Ramadan ini momen memerangi nafsu. Apa itu? Nafsu makan, nafsu minum, momennya. Karena itulah mengapa perang Badar diletakkan sama Allah di bulan Ramadan. Bahkan kalau tidak salah ya, kalau nggak salah 17 Agustus itu yang tahun 45 itu di bulan Ramadan kalau nggak salah. Bahkan banyak peristiwa yang terjadi di Ramadan itu banyak, menunjukkan memang rata-rata perjuangan Islam itu di Ramadan. Ya, jadi sampai di Ramadan. Paling berat apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa qad taqaddam anna al-khatma lil qari' wahdah yustahab an yakuna fi shalah. Telah kita bahas yang telah lalu bahwasanya menghafalkan Quran untuk orang yang membacanya itu sendirian itu afdolnya dalam sholat, yaitu di awal pagi qobliyah subuh atau duha. Atau di malam, di awal malam itu qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib. Itu kalau dia mau hatamkan sendiri, hataman sendiri. Ya. Amma man yakhtim fi ghairi shalah wal jama'ah alladhi yakhtimun mujtami'in fi sahabu yakuna khatmun fi awal lail aw fi awal nahar. Adapun kalau dia menghatamkannya di luar sholat dengan berkumpulnya orang-orang, dan ini dianjurkan, maka dianjurkan khatam itu di awal malam atau di awal siang. Ya, biasanya kalau seumpama malam ini mau khataman itu disisakan sampai ad-duha. Sampai ad-duha. Nanti besoknya habis tarawih langsung kumpul sudah baca ad-duha. Nah, sampai Anas ngulang dari awal Al-Fatihah dan beberapa ayat pertama Al-Baqarah baru doa. Itu yang biasa salah kerjakan seperti itu agar tidak terlalu kemalaman hatamnya. Untuk apa? Memperbanyak waktu istighfarnya malaikat. Karena disebutkan orang yang menghatamkan Quran di siang hari, maka malaikat akan beristighfar untuk dia sampai terbenam matahari. Kalau dia menghatamkannya di malam hari, malaikat istighfar untuk dia sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, untuk memperlama istighfarnya malaikat, maka hendaknya di awal pagi kita hataman atau di awal malam. Itu yang dipakai oleh para salaf. Ya. Wistahabbu siyam yaumil khatm illa an yusadif yauman naha syar'u an siyam. Dan disunahkan untuk berpuasa di hari hatam Quran. Ini selain Ramadan ya. Disunahkan orang yang dia ini besok saya hatam nih puasa besok. Ya. Kecuali kalau puasa hatamnya tadi itu di hari yang dilarang syariat untuk puasa. Itu 5 hari yang mutlak, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ya, atau yang enggak mutlak, contoh tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu juga haram puasa. Tapi enggak mutlak. Yang qadha boleh, yang punya kebiasaan Senin Kemis boleh, yang nyambung mulai puasa nisfu sampai besoknya boleh. Nah,
Tapi kalau enggak itu tidak boleh puasa. Itu untuk separuh kedua bulan Sya'ban. Waqad shahha an Talhah bin Musarrif wal Musayyib bin Rafi' wal Habib bin Abi Thabit at-Tabi'iyyin al-Kufiyyin rahimahullah ajma'in annahum kanu yusbihun siyama fil yawmi alladhi yakhtimuna fihi. Dan telah sahih daripada amaliyah para tabi'in, ya, bahwasanya mereka itu berpuasa di hari di mana mereka hafal Quran tersebut. Nah, ini termasuk amaliyah salafun saleh. Bahkan dikatakan disunahkan untuk menghadiri majelis khatam bagi orang yang membaca atau bagi orang yang nggak bisa membaca. Jadi bukan berarti yang hadir khatam itu yang bisa baca Quran. Bahkan disebutkan di dalam surah hadis rawina fi shahihain, kami lihat dalam shahihain Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu amara al-khuyyat bil khuruj yaumal id wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Yang dijadikan dalil oleh para sahabat bahwasanya Nabi SAW itu pernah menyuruh orang-orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid, untuk hadir hari Id. Untuk apa? Menyaksikan kebaikan dan doanya orang muslim. Artinya menyaksikan khutbah Id. Ya, walaupun dia nggak bisa hadir sholat Id sedang haid, tapi disuruh hadir. Hadirnya bukan di masjid ya, tapi di luar. Nah, kalau di masjid haram nggak boleh di luar. Untuk apa? Mendengarkan khutbah Id. Saking pentingnya. Di sini diambil, dikiaskan dengan ini, berarti orang-orang yang dia nggak bisa baca Quran, ya orang haid, orang nifas, kalau urusan khataman suruh hadir. Kenapa? Agar mereka kecipratan doa keberkahan di waktu khatam. Ya, jadi dalam hal ini untuk khataman yang haid hadir, walaupun nggak ikut baca, tapi mereka ikut berdoa. Bahkan disebutkan warawaina fi Musnad ad-Darimi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika kami riwayatkan dalam Musnad ad-Darimi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'u Qur'an. Wa idza arada an yakhtim a'lam ibn nas bi syahada dzalik. Bahwasanya Sayyidina Abdullah Abbas ini menjadikan seseorang mengawasi orang lain untuk baca Quran. Nah, ini yang dimaksud dengan tadarus. Ya, baca Quran itu harus ada yang ngawasi. Ngawasi di sini maksudnya memeriksa salah benarnya. Itu dari sahabat sudah. Jadi sahabat sendiri yang baca Qurannya lancar pun tetap harus ada yang ngawasi, Pak. Apalagi Quran sampai dibaca di luar orang Arab. Karena itulah asal muasal latar belakang adanya harokat di Quran. Bahkan Quran dulu itu di masa Khalifah Utsman bin Affan itu nggak ada titik, Pak. Tapi orang Arab asli bisa baca. Nah, ketika Islam nyebar di luar Arab, Eropa masuk Islam, ya sampai Asia Tenggara banyak masuk Islam. Itu pas musim haji. Pas musim haji orang baca Quran asal-asal, sehingga ada yang lapor ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu di Khalifah ya, Sayyidina Ali ini apa? Orang-orang baca Quran seenaknya ini. Maka beliau menyuruh seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk ngasih tanda, ngasih titik antara nun sama ba biar ketahuan, antara ta sama sa biar ketahuan, sin sama shin biar ada beda. Itu di zaman Sayyidina Ali. Dulu nggak ada. Itu pun masih banyak yang belepotan. Akhirnya dikasih tanda harokat. Harokat dulu itu bukan kayak sekarang. Kalau fathah titik di atas, kalau kasroh titik di bawah, kalau dhammah titik di samping, sukun nggak ada apa-apanya. Itu dulu. Ya. Sehingga berkelanjutan. Ada tanda waqaf, nanti ada tanda ini apa panjang pendek, ya, itu berkelanjutan. Dalam hal ini Quran itu aslinya ya itu setiap masa itu berinovasi, ya apa berubah menjadi lebih baik. Bahkan sekarang ini ada Quran yang
Kalau ada pulpennya itu ditempel bisa bunyi sendiri itu. Ada. Jadi saking hebatnya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi tidak mesti haram. Sesuatu yang tidak ada di masa Nabi nggak mesti salah. Toh buktinya Quran itu masa Nabi nggak ada tulisannya, cuma di pelepah kurmanya, pelepah kurma kulit hewan itu aja, belum dikumpulkan kayak kita. Di masa Khalifah Utsman baru terbukukan. Hitamnya memang Mus'haf Utsmani. Itu pun belum lengkap, harokat belum ada. Di masa Sayyidina Ali baru terbentuk harokat. Terus sampai sekarang itu tambah baik. Dan nggak ada ulama yang mengingkarinya. Menunjukkan sesuatu yang baru tidak harus salah. Nah, sehingga di dalam ucapan Sayyidina Imam Said Romdon Al-Buti, beliau mengatakan tidak dikerjakannya sesuatu oleh Nabi tidak menunjukkan haram. Nabi belum melakukan, nggak menunjukkan haram, Pak. Kalau sesuatu yang Nabi tidak melakukan itu dibilang haram, sampai scroll HP haram terus. Facebook kan juga haram, Nabi nggak Facebook kan bagaimana? Nah, seperti ini harus kita tahu, sesuatu yang Nabi nggak pernah melakukan belum tentu haram. Bahkan di masa sahabat banyak mereka ini melakukan sesuatu yang baru yang Nabi nggak melakukannya. Pertama, melakukan apa? Kayak di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq membentuk kabinet. Ada wakil, ada bagian yang megang keuangan, ada yang ini. Itu zaman Nabi nggak ada. Nabi semua yang megang itu. Nabi semua yang megang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ada. Nanti di Sayyidina Umar ada lagi. Macam-macam, dan itu semua sahabat setuju, tidak ada yang ingkar. Ya. Nah, termasuk di dalam bagaimana bentuk Al-Quran itu setiap masa itu tambah baik. Itu pun kita masih kesulitan baca. Ya, apalagi Quran zaman dulu, Pak, ya. Nah, itu diantara bagaimana para sahabat itu hafal. Bahkan disebutkan karena Anas bin Malik idza Quran jama'ahlah wada'a. Disebutkan oleh Imam Qatadah, seorang tabi'i, mengatakan bahwasanya sahabat Anas bin Malik itu kalau beliau khatam Quran mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Ini kalau pas khataman kumpulkan, kalau cuma sendiri keluarga ya bawa air doakan. Syukur kalau di musola, kalau di ini sendiri ya, sampai baca sendiri. Pas khataman kumpulkan anak istri. Keluarga, ayo kita khataman malam ini habis maghrib sebelum isya. Doa itu doa yang makbul di waktu khataman Quran. Ya. Nah, semoga Allah Taala berikan kita orang-orang yang senantiasa ada kaitan erat dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, menghafalnya, atau memahami isi maknanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang pantas mendapat syafaat Al-Quran kelak di akhirat. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخذ أنبياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون
وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم